حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah Nabihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Al-ayah. Sa'adatul kiram, ibu-ibu kaum muslimat, seluruh keluarga besar Majelis Taklim Muslimah Masjid Al-Falah Surabaya rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat sekaligus izinnya. Pagi hari yang berbahagia ini kembali kita diperjumpakan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Yang mudah-mudahan syukur kita semakin tambah istiqomah dengan kita menyadari la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali hanya anugerah Allah. Kita memiliki harta semuanya dari Allah. Kita memiliki ilmu semuanya juga dari Allah. Kita memiliki keluarga semuanya juga dari Allah. Bahkan kita memiliki hidup, waktu kita yang sementara terbatas di dunia ini hanya berasal dari Allah. Mudah-mudahan semakin kita bertambah umur, yang hitungan matematika sekarang 1448 Hijriah, apalagi sudah berada di bulan ketiga. Kita semakin bertambah usia, kita semakin bertambah senior. Mudah-mudahan kita semakin sadar, dengan bertambahnya sadar bahwasannya menghadap kepada Allah waktunya semakin dekat. Menuju hari perpisahan itu tidak panjang lagi. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan semakin mengaruniakan taufik untuk kita semakin bersemangat dalam beramal, semakin kita bergaul dengan orang-orang baik, dan semakin kita cinta kepada agama ini. Nabi mengingatkan kita. Dalam hadis disebutkan oleh Imam Muslim, badiru bil a'mal. Segeralah umatku kalian untuk beramal. Kalau dulu para sahabat Nabi, kalau sekarang kita. Nabi melanjutkan fitanan kaki ta'il lailil mudlim. Fitanan kaki ta'il lailil mudlim. Akan datang fitnah seperti potongan gelapnya malam. Nabi menggambarkan yang terpapar. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada orang yang terkena fitnah tersebut, sehingga paginya masih beriman namun tidak dengan sorenya. Atau sorenya masih beriman namun tidak dengan paginya. Yang demikian itu yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Menukar, menggadaikan, menjual keyakinan dan agamanya ini dengan duniawi yang receh dan hina ini. Maka marilah kita berikan nutrisi Islam kita dengan ilmu,
karena tanpanya akan menjadi gersang dan luntur. Marilah pula kita jaga pergaulan kita, termasuk kita bergabung pada circle surga tanpa kita merasa kita lebih baik, kita lebih suci. Mudah-mudahan kumpulan kita seperti ini adalah calon penghuni surga. Dan marilah untuk kita banyak berdoa kepada Allah, kita memohon mudah-mudahan Allah memberikan kita keistiqomahan sebagaimana pesannya ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu sekalian, kita aturkan salat dan salam mudah-mudahan tercurah terlimpah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad afdhalus salat wa taslim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sekarang sudah bulan Rabiul Awal. Dulu Rasulullah dilahirkan pada bulan tersebut. Amal fil di tahun adanya peristiwa tentara bergajah yang dipimpin oleh Abrohah dari Yaman, tujuannya untuk menghancurkan Ka'bah. Sampai Allah mengabadikan pada surat Al-Fil, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah engkau tidak melihat bagaimana Tuhanmu berbuat pada tentara bergajah? Allah tujukan kepada kafir Quraisy, nyatanya mereka juga tidak kunjung beriman. Padahal mereka menjadi saksi ketika sudah tidak ada daya dan upaya. Abdul Muthalib, kakek Nabi, pimpinan mereka, mengajak mereka lari ke bukit. Kemudian Allah mengutus burung yang berbondong-bondong yang banyak yang membawa tanah berbatu panas dari neraka, menghantam, menghujam, menghancurkan mereka sampai disifatkan pada surat Al-Fil, faja'alahum ka'asfin ma'kul. Mereka itu bagaikan daun yang habis dilumat oleh ulat. Namun banyak mereka yang tidak beriman. Terlebih tidak terasa sekarang sudah 81 tahun perjalanan bangsa ini semenjak kemerdekaan. Mudah-mudahan kita tambah semakin merdeka lagi. Sebagai rakyat kita sadar bahwasannya kita ini adalah bangsa yang harus cinta dan terus mendukung. Namun sebagai pemimpin dan penguasa juga harus sadar. Mudah-mudahan mendapatkan taufik dari Allah agar kebijakannya semakin maslahat. Kita berharap dan menaruh harapan hanya kepada Allah. Mudah-mudahan negeri kita tercinta Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma amin. Merdeka. Sampai saya sarungan abang lambi putih, sorbanan abang putih ben tambah merdeka. Ibu-ibu ternyata biru-biru ya. Baik, Ibu lombanya menang nopo dan lingkungan? Yaitu memeriahkan, menyenangkan. Pokoknya yang nyun sewu tidak macak lanang, tidak erotis, kemudian tidak mengumbar aurat, terus tidak judi-judi, itu monggo ya. Kita lanjutkan majelisan kita, rutinan kita. Saya tadi dengar dari Bu Hajah ada yang sedo nggih. Nggih, warga mriki. Insyaallah. Allahumma firlaha, mudah-mudahan luasnya rahmat Allah dicurah untuk beliau. Banyaknya magfirah Allah juga dilimpah untuk beliau. Istilah ini ku jembar padang kubure nggih. Kita juga akan seperti itu. Mudah-mudahan beliau termasuk di antara yang husnul khotimah li surga. Allahumma. Baik, kita buka halaman 225. Halaman 225. Ini sebelum saya ngaji, saya minta minum ngoten mboten napa nggih? Kuatir nanti pas nyendat. Yun sewu. Terima kasih. Terus masuk. Memang ngaji ini ku ibadah lek khusuk lali sembarang ya. Betul. Istri saya kalau saya ajari bahasa Arab nunding klu tiba-tiba enggak iso, akhirnya saya buyar. Sumpah nih ya, buyar sudah. Lah enggak iso nggih. Makanya orang itu punya passion masing-masing. Ada yang di agama, ada yang masak, ada yang ini. Tapi yang penting akidahnya lurus, ibadahnya sregep, kan seperti itu nggih. Masalah passion itu macam-macam. Ada yang di komunikasi, ada yang di hukum, ada yang macam-macam.
Kalau semuanya dipek kabeh nggih, repot 17-an hadiah dipek dhewe nggih. Ya, jangan nggih. Halaman 225. Kita lanjutkan. Masih penyimpangan dalam hal akhlak atau moral, yaitu disebutkan di kitab jabat tangan dengan laki-laki, artinya yang bukan mahram. Ya. Ini kita hindari sebisa mungkin. Kita hindari sebisa mungkin demi untuk sama-sama kita menghindari fitnah. Ya. Kaitan dengan jabat tangan, ini merupakan bagian dari etika dan Islam itu melegalkan. Perempuan silahkan dengan perempuan atau dengan mahramnya. Laki-laki juga silahkan dengan laki-laki atau dengan mahramnya. Atau dengan yang belum balik itu silahkan. Karena jabat tangan ini bagian daripada adab. Ya, jabat tangan ini bagian dari adab. Sehingga saya ingatkan, ibu-ibu kalau jabat tangan dengan suami, salimnya yang ikhlas. Ojo lemek jaluk-jaluk. Ya. Salim tanggal muda, salim akhir bulan kadang beda. Tidak ada bedanya. Salim nggih salim. Ya, ndongaken, maringi restu. Ya. Salimnya seperti itu. Dan yang sudah ditinggal pasangan mudah-mudahan kelak masih berjumpa, bisa lagi bersama-sama. Harapannya seperti itu. Jabat tangan dengan laki-laki atau dengan yang bukan mahram, ini dikatakan termasuk kebiasaan yang kurang baik yang oleh sebagian wanita itu dilakukan tanpa merasa takut akan dampaknya. Dampak yang ditimbulkan yaitu bisa jadi fitnah, bisa juga jadi nafsu syahwat. Ini yang dikhawatirkan. Saya dulu mengalami ya ketika masih muda, masih sekolah. Ya, yang rodok padang-padang salaman, yang tidak begini. Ya. Arek-arek kan seperti itu, pilih-pilih salamannya. Kita mengalami. Sekarang kita berusaha untuk menjaga diri. Ya. Toh juga tidak salaman kan masih bisa ketemu, masih bisa bersapa, masih bisa mengucap salam. Maka itu Islam melarang untuk menjaga kehormatan serta menjaga hati dan juga mencegah dari yang namanya talbis. Apa itu talbis, Ibu? Perangkap atau jebakan. Cara bahasa modernnya tipu daya. Siapa? Iblis. Sampai dikarya kitab oleh dulu ulama bernama Imam Ibnul Jauzi, talbis iblis. Jebakan, tipu daya atau perangkapnya iblis. Sinten sing dijebak? Wong Islam. Orang kalau berilmu dijebak hatinya. Orang kalau awam dijebak duniawinya. Jebakan itu macam-macam. Sehingga kita tidak boleh merasa aman. Kita wajib untuk senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Makil bin Yasar sahabat Nabi radhiyallahu an menyampaikan pesan Nabi, la'an yut'ana fi ra'si rajulin bimikhyatin min hadidin khairun min an yamassa imra'atan la takhillu lahu. Hadis riwayat Imam Rawiyani, ya, disebutkan dalam Musnad serta Imam Tobroni dalam kitab Mu'jam dan Imam Bayaki dalam kitab Sunan. Silakan artinya Ustazah. Sungguh, kepala salah seorang di antara kalian ditusuk dengan jarum besi, itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Ini sebagai bentuk kehati-hatian sekaligus kewaspadaan. Nabi sampai memaklumatkan, sungguh bila kepala seorang di antara kalian dijojoh besi, itu masih lebih mending ketimbang menyentuh wanita. Maksudnya yang bukan mahramnya. Nggih mboten usah dijojoh, mboten usah ndemok. Ya, kalau bisa seperti itu.
Termasuk zina tangan, yaitu bersentuhan dengan tangan kaum laki-laki yang bukan mahram. Ini wanti-wanti ulama. Memang zina yang dihukum itu adalah zina kemaluan. Zina yang dosanya paling berat itu zina kemaluan, tapi demok-demokan. Sing boten mahram nggih boten bareng, demok mawon boten usah, apalagi sampai demok-demokan. Ya. Jelas dari sekedar kulit yang bersentuhan itu nyetrum tenati. Nggih napa nggih, Ibu? Ini yang kita khawatirkan. Kita tidak berselancar atau kita tidak pikiran aneh-aneh. Daripada itu terjadi lebih baik kita ndak usah begitu. Ya. Ini lebih baik kita hindari. Abu Hurairah radhiyallahu an sahabat Nabi menyampaikan hadis Rasul. Sabda beliau sebagaimana riwayat Imam Ahmad. Kullu bani Adam asaba minaz zina la mahalata. Fal ainu zina han-nazar wal yadu zina halams wan nafsu tahwa wa tuhadditsu wa yusaddiqu dzalika wa yukadzibuhu al-farj. Pesan Nabi seperti itu. Silahkan artinya Ustaz. Setiap anak Adam pasti pernah berzina tanpa kecuali. Zina mata adalah dengan melihat. Zina tangan adalah dengan menyentuh. Nafsu akan menyukai dan membayang-bayangkan. Sementara yang membenarkan atau mendustakan semua itu adalah kemaluan. Nggih. Hadis niki ngeri tenan niki. Jadi kullu bani Adam asaba minaz zina la mahalata. Setiap kita itu ngelakoni zina, tidak ada yang terkecuali. Ini maksudnya zina kecil sing boten dihukum. Sehingga kewaspadaan yang kita jauhi bersama-sama itu dalam rangka agar tidak sampai terlalu jauh. Karena kita ini hidup bersosial, kita ini hidup berkelompok. Nggih nggak ada koncong, nggih nggak ada tonggo. Nggih nggak ada kenalan, nggih nggak ada banyak. Tapi kita harus bisa menjaga satu dengan yang lain. Fal ainu zina hanadhar. Mata itu wilayah zinanya dengan melihat. Makanya yang tidak boleh tidak bisa kita lihat. Ya, yang tidak boleh tidak bisa kita lihat. Dan terkait dengan penglihatan, Allah sudah banyak menegur kita. Radius itu mulai terbatas, kejelasan itu mulai kabur. Mboten napa niku malah enak, ngelong-ngelongi dosa. Ya, jare ibu-ibu penak zaman TV hitam putih mbiyen Pak Ustaz timbang TV berwarna napa ketok bengesi ya. Ya, cemburu lek bojone ndelok TV berwarna yang pakai lipstik sampai minor-minor. Ya. Dulu masih ada TV hitam putih. Ya. Sehingga dulu rumah tangga itu lebih adem ayem. Zaman HP tasik tulisan dan angka belum ada gambar itu juga seperti itu. Saat ini kan aneh-aneh perkara media atau perkara alat telekomunikasi. Ya. Makanya ndak boleh kita ini nyimpen gambar bojone wong niku mboten usah. Nyimpen gambar tonggone mboten usah. Nih mulai ilik nih. Nyimpen gambar wong liya mboten usah. Nyimpen gambare keluarga niku pun cekap. Nggih napa nggih? Nggih. Ndak perlu kita ini. Ya. Selanjutnya, wal yadu zina halamsu. Sedangkan tangan itu wilayah zinanya adalah menyentuh. Bosan demok-demok. Ya, walaupun berkesempatan, tapi kita menjaga diri. Makanya ada istilah begini, ya, enggak apa-apa. Ya, daripada menyinggung bukan muhrim. Ya, muhrim itu jane wong sing ikram, bukan mahram jane. Nanti kok madeg pikirane, ngapunten sampun wudu itu kan bahasanya lebih halus. Karena anggapan di sini kalau wudu itu bisa batal dengan sentuhan. Begitu. Yang persuatif, yang bijaksana, mboten menyakiti tapi saged menjaga diri. Ya, nggih napa nggih. Kecuali moro dicablek. Ya. Mas kanca lek bukan mahram moro nyablek ngrangkul enggak boleh apalagi ngamplok sikut. Ya. Jenengan sikut. Selanjutnya wa nafsu tahwa wa tuhadditsu. Sedangkan wilayah nafsu, wilayah pikiran, wilayah benak zinanya dengan membayang-bayangkan. Ya, zinanya dengan membayang-bayangkan.
mboten usah. Ya, ndak perlu kita bayangkan. Ya, damel nopo, mengke malah gale nglamun, gale pikiran irang, moro-moro kerasukan jin nak malah soro. Jenengan tanglet Ustadz Wafi nggih. Pikiran niku kalau sudah berada di ambang atau di luar kendali itu rentan sekali. Makhluk halus niku melok mampir. Ya, sangat rentan. Makanya lek nglamun mboten usah nemen, lek mikir mboten usah abot, lek mikir mboten usah jeru, lek seneng mboten usah histeris. Biasa mawon. Ya. Biasa ya, tapi tidak dingin, tapi biasa. Ya. Soalnya kadang bojone seneng kok jenengan meneng. Ini tanda tanya. Atau bojone sedih jenengan malah seneng, ini tanda tanya. Tidak boleh seperti itu. Karena pasangan ini harus suka duka bersama. Wa yusaddiqu dzalika wa yukadzibul farj. Dan yang membenarkan artinya mau tidak, atau yang mendustakan artinya ndak usah, itu kemaluannya. Ya, arahnya itu ke sana. Dan ini adalah dosa yang begitu besar. Ketika sudah ada hubungan di luar pernikahan, ini merupakan dosa yang begitu besar. Di dunia dampaknya nyata, ndak usah jauh-jauh, penyakit. Ya. Belum lagi di alam kubur, dibong. Belum lagi di akhirat, dimbek-mbek, dijojoh, disiksa oleh malaikat. Ya. Hanya nikmat sesaat. Makanya manusia itu punya masa lalu dan pintu tobat itu selalu terbuka. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Kula njenengan tobat sareng-sareng dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Kita punya masa lalu, kita bukan orang suci. Kita dulu ya pernah pacaran. Kita dulu ya mungkin pernah jatuh hati, kita dulu pernah begini. Mari untuk kita bersama-sama bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah senang hambanya yang tobat. Dan bagi yang muda atau siapapun saya elekkan sebagaimana penjual. Kalau ada orang yang menawar kemudian lek sido tak kabari, jelas enggak kira balik. Sebagaimana kalau ada laki-laki jenengan harus kuat hati. Saya siap bertanggung jawab, jelas arep melayu. Ndak usah dipercaya. Nggih. Betul nggih? Ini kita bentengi keluarga kita. Mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Selanjutnya seorang muslimah di halaman 226 bisa saja berdalih, artinya beralasan dengan mengatakan bahwa hatinya bersih, niatnya baik, niatnya api, atine resik. Niki mboten saged, Bu. Kenapa Allah itu mempercayakan wanita pada mahromnya? Soalnya sak dhuwure ilmu, sak kandele iman, saged goyah kena wong wedok. Pundalah. Kula ni wong lanang, gak ada bojo, enten wong wedok ayu, saya batin yo ayu. Ini saya mewakili kejujuran diri saya. Ya. Walaupun saya punya pasangan, saya juga punya anak. Tapi kula pun doa keluar rumah bismillahi tawakkaltu. Kula pun batin janji pada Allah, qabiltu nikah dulu saya bertanggung jawab dunia akhirat. Ya. Makanya kita ini harus hati-hati, tidak boleh berdalih dengan kan niatnya api, atine resik. Walah. Okay. Mungkin lek wis anu getun niku mburi jare ini. Nggih napa nggih? Ya. Wong WA mawon nek keterusan nggih bahaya. Kenal niku lek kejeron nggih bahaya. Ya, makanya kita ini harus bisa menghargai privasi sekaligus kita ini bisa menjaga diri dan kehormatan. Etika kita ini bukan hanya di depan sesama, kepada Allah ini bagaimana tanggung jawab nanti. Tangan tanggung jawab, lambe tanggung jawab, mata tanggung jawab, hati semuanya ada tanggung jawab. Ya, kita sudah punya wilayah masing-masing. Jadi ada muslimah yang beralasan hatinya bersih, niatnya baik. Nggih kabeh niat jane apik, masa maling niate apik ngene anak bojo. Ya. Ya. Tapi tidak legal seperti itu. Ya. Tidak ada syahwat ataupun niat jahat ketika jabat tangan. Nggih awale lah, moro-moro. Kok halus, kok beda tangane karo kae ya. Kok penak krasa anget misalkan dan terusnya. Namanya setan. Makanya ada talbis tadi, yaitu jebakan tipu daya. Ya. Itu tidak boleh. Ini wow, kenapa? Allah itu mempercayakan wanita pada mahromnya sing jagat njogo. Orang berilmu satu saat bisa munting. Orang yang soleh niku nggih kadang luntur. Ya. Makanya
Mahram kalau sampai pager makan tanduran itu jangan nemen, kiamat terjadi. Kalau sudah mahram tidak bisa dipercaya, kiamat bakal terjadi. Makanya jenengan kenali mahram. PR-nya Ibu, baca ayat 22 sampai 24 surat An-Nisa, surat keempat. Ini PR. Jenengan fahami ayat 22, 23, 24 surat An-Nisa. Mahram karena nasab atau jalur darah, sama mahram karena susuan atau pernah menyusu. Nanti juga ada istilah mahram karena jalur pernikahan, namanya musoharoh. Makanya ada tahrimul mu'abbad, yang orang itu tidak boleh berpasangan selama-lamanya, itu karena jalur darah, jalur susuan, dan jalur pernikahan. Mungkin enten lentune. Ya. Bingung napa nih? Ya, arep ngomong bingung isin. Ya. Bingung mboten jujur. Alhamdulillah. Penak mriki ngajine mboten usah sampai ndaki-ndaki sudah paham. Karena Surabaya kota besar, kota metropolitan, jamaah pengajian gampang paham, seneng Ustaz. Ke Ustaz ora pate iso ngenten niki ya. Makanya Ibnu Hajar Asqalani itu jadi istilahnya itu parameter keulamaan zaman dulu. Enggak ada guru niku nggih ulama, enggak ada mbah guru niku ya ulama. Makanya kalau di mazhab Syafi'i itu Syekhul Islamnya itu bukan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu di mazhab Hambali. Zakaria Al-Ansori kalau di mazhab Syafi'i. Lah Zakaria Al-Ansori niku tengah Ibnu Hajar. Ibnu Hajar Asqalani muridnya, Ibnu Hajar Haitami niku gurune. Makanya ketika beliau ditanya itu, kata beliau, uditu bainal hajaroin. Saya ini didesak, dipaksa dua batu. Pertama guru saya Ibnu Hajar. Hajar kan batu. Haitami itu alim besar, kalau punya murid saya ndak alim, saya ini memalukan. Kemudian murid saya itu juga alim besar, Ibnu Hajar ya. Al-Asqalani itu. Kalau saya ngajar orang alim, saya ndak alim, nanti saya akan mati kutu. Ya, sehingga beliau ini alim besar, Zakaria Al-Ansori. Ulama Mesir. Kita lanjutkan. Tadi surat An-Nisa ayat 22, 23, 24. Ini PR Ibu mohon dibaca, diterjemah di rumah masing-masing, dibaca tafsirnya. Ya, kalau perlu dibuat bagan sendiri, tapi tidak perlu laporan, tidak perlu dikumpul nih, mboten kula biji. Niku nggak sangune kehidupan dewi. Ya. Jelas ya? Ya. Selanjutnya. Jadi alasannya sebagian wanita ketika bersentuhan itu tidak ada syahwat maupun niat jahat. Karena hanya tradisi yang terjadi pada kaumnya. Soalnya lek nuruti kaum niku kadang kabeh dianggap dulur. Ya, betul lah betul. Bahaya nih. Masuk IP niku nggih dianggap dulur padahal bukan mahram ipar itu. Ya. Kita tidak melihat acara film ipar adalah maut. Ya. Tapi Nabi itu sudah menyabda alhamul maut, ipar itu maut pun enten hadis zaman dulu. Hampir 15 abad silam. Saya kira kayak judul film. Ya. Selanjutnya. Maka ulama mengatakan apakah hatinya dan hati laki-laki yang bukan mahramnya itu lebih baik dan lebih suci dari sebaik-baik manusia. Artinya mosok ngelangkai Kanjeng Nabi Muhammad. Sing Kanjeng Nabi Muhammad mawon tidak melegalisir dirinya suci. Padahal niku Nabi mboten mentolo Nabi niku. Ya, makanya Nabi itu akhlaknya paling luhur dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Soalnya napa saged digugu diandelkan. Nabi tahu ngapusi sepindah ngoten alah ya. Hadise mboten kanggo. Ya. Kalau Nabi pernah khianat Al-Qur'an ini batal. Ya. Tapi Nabi tidak pernah seperti itu. Umat ini. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah menjabat tangan kaum wanita yang bukan mahramnya sampai dalam baiat sekalipun sumpah setia beliau tidak pernah jabat tangan. Ya. Begitu pula dalam peristiwa penting yang lain
Akan tetapi beliau cukup menerima apa yang dikatakan oleh lisan wanita itu tanpa menyentuh tangan mereka. Nabi percaya ngoten mawon. Maka apakah peristiwa tersebut tidak menjadi pelajaran bagi mereka yang menjadikan tradisi lebih utama daripada taat kepada sebaik makhluk, yaitu kanjeng Nabi Muhammad? Nabi menyabda, hadis dari Umayyah binti Ruqaykah radhiyallahu anha, inilah usafihun nisa. Hadis riwayat Imam Nasai dan Imam Ibnu Majah. Monggo Ustaz. Sesungguhnya aku tidak pernah berjabat tangan dengan kaum wanita. Nggih. Sesungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan kaum wanita nih kanjeng Nabi. Tapi kita ya tidak bisa frontal jabat tangan kafir, jabat tangan nyemplung neraka dan seterusnya, tidak. Itu kewaspadaan kita menjaga diri, kita maklumatkan pada keluarga dan sing saged dikandani. Yang lain nanti pelan-pelan mudah-mudahan dapat siraman dari yang lain. Gitu nih. Termasuk 17-an, salaman warga. Nih, kita begini cukup. Termasuk halal bihalal, salaman sawal, kita begini cukup. Ya, saling menjaga. Kalau di lingkungan manut ustate biasanya. Ingin kula manut ustate. Sehingga saya di depan begitu, akhirnya yang lain mengikuti. Ya, yang lain mengikuti. Oleh RT ini karepe ya gelem ae, tapi ndelok ustate sing ngarep kok ngene melok ngene akhirnya. Berikutnya, ini yang tidak kalah penting, yang ke-93 di halaman 227, lanjut Ibu, dalam budi pekerti yang perlu kita hindari, yaitu melihat hal yang diharamkan, mata digunakan untuk berkhianat terhadap Allah sang pemberi nikmat. Ini bahaya. Mata itu nikmat yang besar. Ini merupakan panca indera yang fungsinya itu kulon jenengan saged bahagia. Makanya mata yang digunakan sebenarnya untuk bersyukur itu bahagia. Tapi ya ada mata yang akhirnya menjadi tidak bahagia. Soalnya gendela uripe wong ini enggak bahagia. Ya, makanya kalau melihat dalam sisi agama kita boleh, nanti akan manfaat. Kalau sisi dunia kita melihat pada mereka-mereka yang mendapat ujian Allah ini enggak ada bersyukur. Saya punya komunitas ngaji niku, teman-teman yang disabilitas. Ya, saya menaruh hormat pada mereka. Saya angkat topi betul. Walaupun kakinya diuji oleh Allah, sembahyang nu ngarep dewi. Sampai antar kecamatan melu ngaji. Mboten kesel, mboten bosan. Ya. Kemudian ada yang penglihatannya diuji oleh Allah, tapi nggih di acara sosial hadir. Ada yang macam-macam ujian. Bahkan ada yang menjadi atlet barang. Mudah-mudahan didukung oleh pemerintah. Soalnya sambar pemerintah rapat yang dukung Pak Ustadz. Ya, lah oke ndonga lah golek donatur. Tapi ya difasilitasi. Difasilitasi. Kita kembali. Mata yang merupakan anugerah Allah yang besar. Sampai-sampai pada surat Al-Balad yang kita kenal di Juz Amma. Surat urutan keberapa Ibu? Al-Balad. Juz Amma. Lau kesimu biadzal balad. Ya. 90 nomor 91. Surat keberapa? 90. Okay. Ada ayat Allah berfirman mengingatkan kita, alam naja'allahu ainain. Ayat berapa nih Bu? 8. Allah bertanya, alam la apa ora naja'allahu, ya, ingsun dadekake marang wong ainain mata loro. Apakah kami tidak memberikan kepada manusia itu sepasang penglihatan atau dua mata? Sampun sudah ya Allah. Ini adalah satu nikmat. Sehingga orang yang diuji nikmatnya diambil oleh Allah, yaitu berupa penglihatan. Kalau dia ridho, dia bakal masuk surga. Ini janji Nabi. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, karena memang minim maksiat, minim neko-neko. Soalnya adewe ini nggih rono-rono biayaan barang kadang gara-gara meripatnya. Nyun sewu. Makanya yang paling disasar oleh dunia marketing niku nggih keindahan. Soalnya napa lek ketok moto niku pengen. Ketok moto kudu dipek, ketok moto kudu keturutan, ketok ini dan seterusnya.
Tapi kalau dalam dunia dapur lain lagi, lek kroso enak baru kepengin ya. Ibu, dulu kenapa beli rumah di sana? Ketok moto ya. Kemudian baru krungu bagaimana lingkungannya itu. Kemudian kenapa jenengan kok sampai tumbas niku, ketok moto dan seterusnya. Sehingga mata kita ini akan ada tanggung jawabnya di hadapan Allah. Kata ulama yang patut disayangkan, pada sebagian wanita ada yang begitu mudah memandang hal yang dikaramkan. Mereka tidak mau menundukkan dalam arti yang tidak boleh dilihat oleh Allah, malah oleh mereka dilihat. Ya. Pandangan ini bukan hanya khusus bagi laki-laki dilarang, tapi juga bagi wanita sebaliknya. Sama, yaitu juga dilarang. Makanya ketika mengakhiri, ketika berfirman pada 2 ayat 30 dan 31 surat An-Nur, Allah berfirman, Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika askalahum innallaha khabirum bima yasnaun. Allah juga berfirman, wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Artinya, katakan Nabi kepada orang-orang beriman laki-laki agar menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluan atau kesuciannya. Yang demikian itu lebih suci dan terhormat bagi mereka. Allah menegaskan Allah itu zat yang khabirum bima yasnaun, bakal mengabarkan apa yang diperbuat oleh mereka. Sehingga tingkah pola menungso makhluk niku sedanten bakal balik tenawake dewe-dewe hari kiamat. Polahe napa niku balik. Allah yang melihat, Allah mendengar, Allah punya malaikat yang mencatat, Allah mengawasi, Allah dekat, Allah meliputi, Allah menguasai, dan Allah kuasa. Allah bakal mengabarkan. Demikian pula katakan Nabi kepada wanita-wanita mukmin agar menundukkan pandangannya, juga menjaga kesucian dan kemaluannya. Kenapa? Yaitu lebih suci, lebih terhormat bagi mereka. Dan Allah juga maha mengabarkan apa yang mereka kerjakan. Sehingga sami-sami njogo. Cuma kadang nyuwun sewu jelalatan itu lebih ke arah laki-laki. Ya, lebih ke arah laki-laki. Makanya ibu-ibu itu lebih besar cemburunya timbang laki-laki. Tidak apa-apa, yang penting bukan cemburu buta. Dulu Aisyah itu juga cemburu. Kalau Nabi kenapa begitu dicemburu. Yang penting tidak cemburu buta. Dan menyikapi wong cemburu niku laki-laki nggih kudu sabar. Ya. Pernah kok Aisyah itu banting piring juga. Ya. Nabi sabar. Ya. Tapi bukan berarti jenengan kudu bantingi. Ya. Engko sing dibanting barang-barang sing kosong, tanggane krungu ngertakne dikira enten apa, dadi masalah. Ya jangan ya. Jangan. Makanya suami itu kalau ada Nabi saat istrinya marah nggih dirungokne. Ya, saat istrinya nopo ngoten nggih dikancani dan seterusnya. Nabi itu luar biasa. Makanya kan ada bapak-bapak itu ditanya, "Pak, kapan jenengan urip niku ngrasakne seneng jam 8 bengi?" Lah napa? Bojone wis turu jadi. Saya kok tanda tanya besar ya, ada apa begitu. Kemudian ada lagi seorang preman bertato ditanya, kalau istrinya marah gimana? Saya diam. Ya, kalau istrinya memerintahkan apa? Saya diam. Kalau istrinya saya diam tapi saya laksanakan. Itu preman yang badannya bertato. Kabeh wong ni wedi kali bojo. Bahkan ada video penyambung ayam, badannya tatoan, menguasai tempat laga atau kalangan. Bojone sing bobot niku teko terus nyiwir kupingnya, ayo prei mulih, dan langsung kutuk. Luar biasa penguasa dunia ini dengan Ibu. Bukan hanya di rumah ya, di jalan raya pun diwedeni wong. Yang sepedaan motor kalau ke Masjid Al-Falah tetap taat aturan lalu lintas nggih. Helman, lek ngeriting lampu sen sing bener ngiwon-ngiwon nengen-nengen. Ya. Jangan nengen nyerik ngiwo atau ngiwo nyerik nengen. Mungkin pakai biru ya, akhirnya dititeni wong Al-Falah ngeriting ngiwo nengen kleru. Jangan, saya mengingatkan. Baik. Kita lanjutkan. Jarir bin Abdillah radhiyallahu an beliau menyampaikan,
Aku pernah bertanya kepada Rasul tentang pandangan sesaat yang tidak disengaja. Artinya saklebetan ngoten. Maka beliau memerintahkanku agar mengalihkan pandanganku. Hadis riwayat Imam Muslim, artinya ojo dipandeng, ojo diterusni. Buraidah, beliau malah menyampaikan hadis sabda Rasulullah begini. Ini diceritakan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud ini, Ali bersama dengan Nabi. Ada seorang wanita yang Arab cantik mempesona, Ali itu rodok terkecoh, artinya pandangannya itu teralihkan. Lah Nabi juga mertuanya Ali, Fatimah niku soalnya garwane Ali. Ya. Ali ini akhirnya ditegur oleh Nabi. Makanya maratuwa niku negur mantune nggih mboten apa ya. Ya Ali latut bi nadratan nadroh, menggunakan dua maf'ul. Ali, jangan kau ikuti pandangan pertama dengan berikutnya. Fa'inna lakal ula, yang pertama milikmu, bisa dianggap rezeki lah. Walaisat lakathaniyah, tapi tidak dengan yang selanjutnya. Ini sudah tidak boleh. Tapi itu lek mboten sengaja, tapi lek sengaja besang cuci mata ini lain lagi, bukan bukan fa'inna lakal ula, tapi terang golek rezeki mboten bareng. Karena rezeki itu darurat mendadak ya, ndak boleh gitu. Selanjutnya, berapa banyak wanita yang menyaksikan nyuwun sewu film-film yang tidak pantas di channel-channel televisi, parabola maupun gambar-gambar yang tidak senonoh itu di majalah maupun yang lain. Artinya saru kalih liyane, termasuk saru kalih anak putune ini mboten bareng. Ya itu tidak boleh. Padahal di dalamnya terdapat gambar yang membinasakan, lagi hina, yang dapat membuat kulit merinding dan meluluh lantakkan gunung yang kokoh. Artinya apa? Itu kalau sudah menjadi fitnah, bisa menjadi bencana. Rumah tangga bisa hancur. Aku pengen Pak wong lanang sing badane kekar atletis koyo kae dan seterusnya. Usia itu tidak bisa dibohongi nggih. Dulu gagah, tapi seiring berjalan waktu berubah. Biyen rambut ireng klimis, seiring berjalan waktu berubah. Jenengan pun nggih ngoten, lek dituntut balik malah repot dhewe. Nggak usah kita tuntut menuntut. Wis padha disyukuri mawon ya. Walaupun suami sudah senior, tetap dianggap seperti malaikat, imam yang terbaik. Walaupun istri juga sudah senior, tetap dianggap bidadari ya. Walaupun bidadari sing sofe mburi misalkan ya. Tapi ya bidadari semuanya. Agar rumah tangga ini sakinah mawaddah rahmah barokah ya, terus menerus. Soalnya napa nggih? Lek pados yang paling perfect ini dunia, Ibu. Kita harus berpikir logis. Lah lek ayu selawase, ganteng gagah selawase. Misale ngoten ya. Akhirnya salon ya ora payu, kosmetik nggih enggak payu, tempat olahraga enggak payu dan seterusnya. Kita ini bukan ulos yang lungsungi balik enom. Ya. Sehingga semuanya itu ada masanya dan ini sunatullah hikmah. Nggak usah jauh-jauh mandeng bulan. Sekarang tanggal muda masih kecil. Puncaknya purnama. Mengke amblas malih, seperti itulah kehidupan. Ya. Kita ini cantik pada zamannya, gagah pada zamannya. Zaman sudah berbeda. Hidup itu ngelusur. Kalau kita pengen awet abadi ya kita harus membawanya kepada ridho Allah. Kapan itu nanti di akhirat di surga. Ibu-ibu umurnya kurkuran. Umur jreng-jrengnya. Bapak-bapak umurnya 30-an. Umur gagah-gagah. Selama-lamanya. Berarti lek pengen awet temu di jenengan surga. Ya, di surga kita ini akan mengalami masa puncak. Sehingga pun beda zaman. Soalnya ada orang menolak tua nggih. Wegah diceluk anu. Enggak mau diceluk nenek, enggak mau diceluk ini ya. Enggak mau diceluk Bu, enggak mau celuk ini, pengennya diceluk Mbak terus ini. Enggak bisa seperti itu nih. Cucunya memanggil Mbak ya enggak bisa ya. Nah, saya dipanggil Mas malah seneng ya. Saya ini panggilannya Mas ya. Mas gitu ya. Kita lanjutkan. Selanjutnya, mereka tidak merasa malu kepada Allah yang senantiasa melihat atau mengawasi, padahal segala kondisi mereka tidak ada satupun yang tersembunyi. Makanya ada ayatnya. Saya carikan di surat nopo nih. Kalau nggak salah di surat Al-Mu'min ya.
Saya patos nih. Al-Mu'min itu surat keberapa Ibu? 40. Ayatnya nomor Al-Mu'minun yang 23 nggih. Al-Mu'min itu 40, nama lainnya Ghafir Al-Mu'min itu ya. Nggih. Surat 40 ayatnya nomor 19. Nah, 19 Ibu. Mohon dibaca yang keras Ustazah. Surah Al-Mu'min ayat 19. Nggih, artinya Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi dalam dada. nggih. Allah memaklumatkan ya'lamu, Allah itu maha tahu khainatal a'yun, mata-mata yang khianat. Ya, yang melebihi batasannya, yang menerjang syariat, yang diharamkan, yang tidak dilegalkan, diterobos. Wa ma tukhfi sudur, dan apa-apa yang tersembunyi dalam dada, dalam hati. Niku pangeran niku pirsa. Allah Subhanahu wa taala itu maha tahu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sahabat Nabi, beliau pernah berkata, Rasul bersabda. Ya. Disebutkan hadis ini oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Sunan. Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Dalam bahasa lafaz itu istahi minallahi haqqal haya. Hadisnya seperti itu. Kami berkata, sahabat Nabi berkata, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, sesungguhnya kami benar-benar malu. Alhamdulillah. Maka beliau bersabda, bukan itu yang dimaksudkan. Ya, bukan sekedar merasa malu, bukan malu-malu biasa. Lah terus apa? Akan tetapi, kata Nabi, yang disebut dengan malu kepada Allah dengan sebenarnya itu, engkau menjaga kepala. Artinya menjaga mata dari segala apa yang disaksikan. Saged njogo pandangan, boten merem, boten dingkluk, mengilek tenimbang malah ketabrak. Tapi yang tidak boleh diudik-udik. Ya. Menjaga perut dari segala apa yang masuk ke dalamnya. Sing boten bareng dimam, boten bareng diumbe, boten bareng. Sehingga daharan unjukan itu akan ada tanggung jawabnya di sisi Allah. Nanti ada wulas-walesi. Ibu silakan dibuka surat Muhammad. Surat keberapa Muhammad? 47 ayat nomor 15. Langsung artinya Ustazah. Kalau orang bisa menjaga makanan minuman di dunia, niki balasannya di akhirat. Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau. Sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai Homer atau anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih, sehingga ususnya terpotong-potong. Okay. Kalau kita bisa mengendalikan perut, kalau kita bisa mengendalikan nafsu, kalau kita tidak memperturutkan keinginan, selamat. Di akhirat kita akan mendapatkan ini. Digambarkan oleh Allah surga itu yang dijanjikan bagi orang yang bertakwa, fiha anharun min ma'in ghairi asin. Ada air yang di sungai itu betul-betul segar. Segarnya itu tidak payau, segarnya itu sangat murni. Jenenge seger niku napa nggih sih? Napa bahasanya Ibu segar? Nggih, ngelewegakne gitu. Ya, di surga itu seperti itu. Minum seteguk saja sudah luar biasa, ndak akan haus selamanya, tapi nggih tasik pengen minum.
Berikutnya yang kedua, ayat 15 Ibu, surat Muhammad. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'mu. Yang kedua, sungai. Sungai yang airnya itu susu yang tidak berubah rasanya. Susu itu kan tidak awet. Kalau dipanasi terlalu panas pecah. Kalau mboten diawetkan akhirnya rusak. Tapi dan swarga niku luar biasa. Ya, bagaimana Ustaz kalau di dunia nggak mau karena mungkin ada orang nggak mengkonsumsi, mungkin lak gelem ngarepe dhewe. Ya, gelem ngarepe dhewe insyaallah. Selanjutnya, wan harun min khamrin ladzatin lisyaribin. Yang ketiganya, sungai itu yang penuh dengan air khamr. Tapi tidak memabukkan. Makanya ndak usah kita icip-icip minuman keras karena ada wanita niku sing doyan ngombe. Saya menyaksikan dengan kepala mata saya sendiri Bu aja. Saya itu ngejak anak perempuan saya sehingga terus kok ya malah ruang ini begitu ya. Saya itu mau beli makan malam-malam itu dari luar kota. Anak saya itu turun sama saya, anak saya pertama kedua rotok gede mun SD kelas 5 sama kelas 2. Saat itu kelas 4 kelas 1. Tiba-tiba di samping saya ini ada wanita turun dari kendaraan online, pakaiannya itu tidak pantas ya. Ngawapret cowok begitu. Di sawang niku mboten pantas. Saya kemana-mana ya sarungan kuplukan begitu kan. Beh iki batin saya wis mek beh tok. Istri saya memantau terus kan jero motor. Domongi kok. Akhirnya saya kan nggak melihat itu, tapi dari kejauhan ada dua laki-laki bawa minuman keras 2 botol, ngerti kalau ireng. Langsung dicium kanan kiri, direwangkul mlebu kayak ke gang begitu ya. Anak saya ini tanya, ngopo kuwi, Bah? Mbuh, saya bilang. Mbuh, Nduk. Kok gitu toh pakaiannya, Bah? Anak saya yang kelas 5 ini saya biasakan kerudungan. Ya. Kalau yang TK belum. Terus yang SD ini saya biasakan kudungan-kudungan. Kok anu ya Pak stok ora usah anu gitu. Biarkan orang itu macam-macam ya. Itu mbaknya itu mungkin orang jauh atau mungkin di mana rumahnya, ke sini ke dulurnya apa kalau enggak nih. Akhirnya enggak sido tumbas saya ya. Yes, bayar parkir tok ya. Enggak sido tuku bayar parkir. Ya cuma dalam batin saya arep ngombe. Sampai wong lanang loro gitu. Saya juga punya anak wedok, saya punya dulur. Kita ini tidak boleh menghargai, ngelokne tidak boleh ya. Podo-podo ndongaken mawon. Ya. Sehingga kita ini nggak boleh ngelokne anak tangga anak konco sampai entek ngamek ya. Nular mungkin. Ya. Kadang lek ngomongne wong niku sampai beleh nggak metu gede ya dhewe. Bareng anak dhewe nutup-nutupi. Ada seperti itu. Saya dikandani wong niku lho Pak Ustaz, lek ngelokne anak wong janan. Ya, tapi anak EDW dan seterusnya. Saya beh aja kok ceritani. Kenten beh. Selanjutnya. Dan mengingat kematian beserta siksaan yang akan menimpanya. Ini sebenar-benar malu kepada Allah. Dia bisa menjaga mata, dia bisa menjaga perut, dia banyak ingat mati. Selanjutnya. Siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, maka tinggalkanlah perhiasan dunia. Sehingga kalau orang lebih mementingkan akhirat, inilah orang yang benar dan terbaik. Artinya dunia dengan godaannya itu wassalam saja. Karena kalau dituruti, niku lah dia. Orang itu ada batasnya, seneng niku ngenten batase, ayu enten batase, ganteng enten batase, sugih niku ngenten batase, semuanya ada batasnya. Tidak boleh kita berturutkan sampai sak pol-poli. Dan siapa yang melakukan semua itu, artinya bisa membatasi diri, baik mata, kemudian perut, kemudian ingat mati, kemudian bisa menekan nafsunya agar tidak memperturutkan duniawi, dia telah sebenar-benar merasa malu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya Nabi itu mengingatkan Mu'ad bin Jabal, sahabat Nabi yang muda dari Madinah, diutus ke Yaman untuk memimpin umat ngajari agama, narik zakat. Pernah saya sampaikan di sini, iya kawatana faina ibadallahi laisu bil mutanaimin. Muat hati-hati, jangan glamor.
Karena hamba Allah itu tidak senang hidup mewah. Makanya bertahan. Zaman Abu Bakar seperti itu, zaman Umar seperti itu. Dites oleh Umar bin Khattab. Ketika Umar menunjuk Abu Baidah bin Jarrah untuk menguasai negeri Syam, Umar ke sana hidupnya sederhana, hanya ada senjata dan tikar. Lah kamu tidak ngambil apa, ndak usah. Kita ya akan mati Amirul Mukminin itu. Umar mengutus urusan. Membawa 200 dinar ke sana. Ditolak oleh Abu Baidah bin Jarrah. Ini dari pribadinya Umar. Ndak mau. Ke Yaman juga ditolak oleh Mu'adz bin Jabal. Baru terakhir kemudian istrinya keluar. Tolong sisakan untuk kami satu. Kami orang nggak punya apa-apa ya. Kata wong wedok ini buatan kuat. Ya, zaman dulu sisakan satu. Kalau zaman sekarang tambah lagi mungkin. Tapi tidak dengan ibu-ibu muslimah yang ngerti ilmu, senengane ngaji, menganggap dunia hanya sementara untuk menggapai ridho ilahi. Insya Allah buatan tedas dunia. Geleme es gorengan. Ngajeng niku laris es gorengan ya. Kita lanjutkan. Insya Allah Ibu nggih, yang haram kita katakan wassalam nggih. Adakah sama wanita yang menahan pandangannya ketika melihat kaum laki-laki dengan wanita yang memandang kaum laki-laki dengan mata terbelalak tanpa merasa malu dan tanpa terkedip? Ya, ini pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Disebutkan bahwasannya Muawiyah bin Haidah, beliau radhiyallahu an meriwayatkan hadis Nabi sebagaimana dikutip dalam riwayatnya Imam Tobroni dalam kitab Mu'jam. Salafatun la tara a'yunuhumun nar, ainun harasat fi sabilillah, wa ainun bakat min khasyatillah, wa ainun kaffat an maharimillah. Silakan Ustaz. 3 golongan manusia yang mata mereka tidak akan pernah melihat neraka, yaitu mata yang berjaga-jaga di jalan Allah, mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan mata yang menahan diri dari melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Nggih. Ada 3 mata yang tidak akan pernah melihat neraka. Boten dicemplungin neraka. Yang pertama, mata yang berjaga di jalan Allah. Ini para pejuang. Atau mungkin kalau ada bencana jenengan derek untuk ngawal. Makanya para relawan tuh senantiasa saya kuatkan. Banyak ibu relawan bencana alam. Negara ya hadir tapi sumbangsi umat Islam itu besar. Termasuk masjid kita itu kan ada relawannya selalu terjun. Kulo nggak ada jamaah itu relawan. Pernah 3 bulan di Aceh. Ya. Budale mriko bingung sangu, soalnya numpak pesawat larang, enten sing danani. Temriko nyiapne tenagane kali saline, sedinten masak 1000 porsi. Saat itu berat di sana. Genset yang harganya 4 juta bisa 15 juta di sana. Saking langkanya dan seterusnya. Saya kuatkan keluarganya, subhanallah kuat. Jenengan belum tentu. Kalau punya suami relawan ditinggal 3 bulan kuat. Mboten dibayar kan. Saya kuatkan orang itu, subhanallah. Saya senang seperti itu. Sehingga kalau ada kematian itu ikut tampil. Ketika ada sosial itu terdepan. Ketika ada musibah itu membantu. Dan ketika apapun luar biasa. Mungkin kita tidak bisa seperti itu. Kita bisa lewat jalan yang lain. Mungkin ada sumbangan. Mungkin apa? Minimal doa. Kehadiran mereka kita apresiasi dengan doa yang baik. Ya, kehadiran mereka kita apresiasi dengan doa yang baik. Dulu ketika Lumajang, Bludas Semeru, relawan juga terjun. Lombok bencana, relawan terjun. Sulawesi bencana, relawan terjun. Sukabumi gempa, relawan terjun. Ya, ini luar biasa. Selanjutnya, yang kedua, mata yang banyak menangis takut kepada Allah. Niki utamanya di waktu malam. Eling dosa, khawatir siksa, khawatir neraka. Ingat kepada Allah. Masih banyak kewajiban terlewatkan. Masih banyak dosa yang kadang masih demen. Banyak menangis. Ya, banyak menangis. Ini pada waktu malam pas waktunya. Hanya dengar suara jangkrik, suara orong-orong, suara belalang, suara gemercik air. Tapi kalau pas banyak orang nangis ini biasa. Ya. Selanjutnya yang ketiga. Mata yang menahan diri dari melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah.
Ya, mata yang menahan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ini adalah mata yang bakal dijaga oleh Allah. Sebagaimana sabda beliau yang lain, hadis riwayat Imam Muslim. Ainani latamassuhu mannar. Ada dua mata yang tidak akan disiksa neraka. Yang pertama, ainun bakat min khosyatillah, mata yang banyak nangis karena takut kepada Allah. Dan yang kedua, ainun batat tahrusu fisabilillah, mata yang banyak melek karena menjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya melekan niku nggih enten carane, melekan niku enten aturane, melekan niku nggih enten fungsine. Kalau sekedar melekan tok niki tidak mendapat kebaikan, malah bloloken mripate nggih. Melekan delok HP, melekan delok TV ini kurang pas. Ya, tapi kalau melekan ada fungsinya ini betul-betul pas. Ibu paling malam tidur jam berapa nih? Walah status WA kadang jam 1 barang, jam 10. Jam berapa jujur? Jam 1 malam saya upload ya, update story. Kok sumerap mawon Pak Ustadz ya? Saya ini tidak melihat satu persatu, tapi kan ada nama ibu siapa yang pernah WA anu, kalau delok anune iki jam 3 menit yang lalu atau anu yang lalu. Kadang ada laporan yang seperti itu kalau diketiknya. Apa itu online 2 jam yang lalu, berarti lek kula tangi jam 3 berarti jam 1 malam lagi turu ya mau ya. Baik, kita lanjutkan. Jelas nggih, Bu? Oke. Saya tambahi tentang pentingnya ghadul basar, menjaga pandangan mata. Disampaikan oleh para ulama, kiat untuk bisa menjaga pandangan mata itu apa? Karena itlaqul basar, mengumbar pandangan itu haram, ghadul basar, menjaga pandangan itu berarti wajib. Kiat untuk bisa itu bagaimana? Yang pertama, memahami kalau menjaga pandangan itu wajib dan harus, berarti ini perintah, berarti ibadah. Sehingga enten tiyang ghadul basar, mboten ningali sing mboten bareng, niku betul-betul wong ibadah tenan. Dalilnya jelas tadi, pada ayat 30-31 surat An-Nur. Ya, kulil mukminin dan wa kulil mukminat. Yang kedua. Ya, yang kedua. Oke. Yang pertama, memahami bahwasanya menjaga pandangan itu wajib. Yang kedua sekarang. Yang kedua, kiat untuk bisa menjaga pandangan atau tidak mengumbar pandangan, yaitu dengan beriman dan bertauhid, utamanya tauhid asma wa sifat. Iman tauhid termasuk tauhid asma wa sifat. Soalnya kita dengan absolut yakin Allah niku maha melihat. Termasuk Allah menegur tadi surat Ghafir atau Al-Mu'min ayat berapa Ibu? 19. Allah itu mengetahui mata-mata yang khianat. Selanjutnya yang ketiga, kiatnya adalah dengan mengetahui janji Islam bagi yang menjaga pandangan. Ya, mengetahui janji Islam bagi yang menjaga pandangan. Sehingga orang-orang yang bisa mengendalikan matanya itu ya masuk surga. Tidak disiksa di neraka. Yang keempat, kiat untuk bisa menjaga pandangan itu agar kita tidak melihat yang tidak-tidak,
yaitu dengan paham resiko mengumbar pandangan. Dampak buruknya niku lek nuruti keinginan mata niku nopo? Banyak Ibu. Ya berdosa, diancam neraka, hidupnya tidak bahagia. Ya. Kemudian martabatnya rendah. Ya. Martabatnya rendah. Wong sing senengane nglirik bojone wong martabatnya rendah. Ya. Kemudian tidak bisa qanaah, rakus, macam-macam. Segala sifat buruk itu akan melekat padanya. Ya. Karena pandangan mata itu seperti panahnya iblis. Nabi kan bersabda begitu. Saya bacakan hadisnya. Pandangan mata itu seperti panahnya iblis. Ya. Disampaikan dalam satu riwayat, Imam Hakim dalam kitab Mustadrak menyampaikan sabda Nabi, an-nadratu sahmun min sihami iblis masnumatun. Pandangan itu seperti panah iblis yang beracun. Maka faman tarakaha min khaufillahi athabahu jalla wa azza imanan yajidu halawatahu fi qalbih. Sehingga siapa yang meninggalkan melihat yang tidak dibolehkan itu, Allah akan memberikan rasa manisnya iman di hatinya. Sehingga nggih wonge adem ayem tentrem yakin. Ya, tapi kalau tidak akan bergejolak jiwanya. Kemudian yang terakhir, giat untuk bisa menjaga pandangan. Tadi yang pertama apa? Paham kewajibannya. Kedua, dengan kita pupuk lewat keyakinan itu. Kemudian yang ketiga, banyak janji-janji bagi yang bisa mengontrolnya. Kemudian yang keempat, resikonya itu cemplung neraka macam-macam. Yang kelima, terakhir, kira-kira ada yang bisa menjawab Ibu? Yang kelima, yang terakhir. Napa kira-kira? Saya kasih hadiah. Nggih. Hadiahnya napa nggih? Enggak juli kula ngaji. Ada yang bisa? Yang kelima kira-kira? Ibu ini ngantuk atau mboten nggih? Mboten. Atau saking tawaduknya enggak berani bersuara sama sekali. Tapi lihat 17-an rawame yel-yele. 17-an ini yang paling meriah ibu-ibu. Heboh. Ya. Bahkan PKK itu ya milik ibu-ibu. Bapak-bapak ini paling ketakmiran masjid tok sudah. PKK ibu-ibu. Ya, napa malih? Arisan ibu-ibu, sembarang ibu-ibu. Bahkan urusan lingkungan tuh ibu-ibu yang lebih menguasai. Makanya kalau saya teliti, bakul mlijo niku rata-rata lanang. Bakul mlijo rata-rata lanang. Soalnya laris sing blonjo ibu-ibu. Ya. Baik. Ibu-ibu wani ngenyang. Ya. Tapi ya jangan teman-teman Ibu. Ya. Jangan. Ngenyang itu ndak boleh menghina. Kita orang cuwilik. Ngene kok 3.000, 1.000 loro apa-apa nih. Pertama, jangan menghina kalau ngenyang. Yang kedua, jangan sering imbuh-imbuh nih ketika sudah akad jual beli. Orang diuncal-uncal nih, menisan. Hitungannya liya nih Bu. Ya. Tapi ya itu memang dunia begitulah. Karena saya itu terlalu polos mungkin. Pernah beli daun salam 5.000, banyak gak kresek. Tuku jong jeruk 3.000 ya. Saya isin sampai 1.000 ya. Ya. Saya tuh nggak bisa kalau belanja misalkan digawani duit kula istri saya itu 20 itu saya malu terus terang ya. Paling enggak ya 50 atau 100 begitu ya. Sehingga harus saya belanja nih apa yang enggak butuh belanja. Soalnya isin mulanya. Golek dong salam, golek kencur tuh pernah beli 7.000 banyak ternyata. Ngoten ya salah, ya ndak beli ya salah, ya nasibe wong lanang ya. Masa Ustadz salah ya. Itu di rumah, belum di tempat beli itu.
Pusing saya. Makanya kalau di tempat melijo itu, Mas, tek ono bojoku nang omahku, njuk opo ae kek ono engko bayar keri. Iya Pak Ustaz, tapi aja utang nih si saya. Soalnya ke tempat melijo itu saya kadang ya senep tapi kadang ya maklum. Iya, ibu-ibu tuh memang pinter lihat. Lek lanang lu nyedeki kok gantenge ya. Lek wedok nyedeki mantuku itu. Orang kan lulu akhirnya. Apa Bu ini ngekekne berambang. Nanti akhirnya bawang, tomat, seledri sembuh warang niku sampai belanjane nih gede. Kayak mau kok jatahku kenapa dia nyerobot dulu akhirnya malah banyak aku menunggu lama ya. Sampai ku 20 menit ya anggok-anggok begitu ya Allah. Akhirnya saya sudah punya pengalaman ya. Akhirnya saya ambil pelajaran ya. Wong polos kados kula ngeten iki serobot. Terus begini Bu, kalau umroh saya ingatkan jenengan, jangan nyerobot kalau jadwal makan juga. Kadang giliran makan tuh ada ibu pun yang nyerobot, itu saya tegur kadang. Soalnya saya juga punya jam angsa nih, jam aku plunga-plungu ya. Ya, serobot. Mohon Ibu, antrian di belakang. Sama siapa ya? Saya warga Madinah, saya gitu. Bilang gitu, mampir mirikola warga gitu ya. Yang kelima, yang terakhir. Ya. Betul loh, jangan nyerobot Ibu nggih. Nggih, jangan. Termasuk ngaji gilirannya pulang ya antri, masuk ya jangan nyerobot. Ya. Yang kelima yang terakhir. Ya. Apa tadi? Cul nggih. Menikah. Ini untuk bisa lebih menjaga pandangan. Yang kelima menikah ini untuk lebih bisa menjaga pandangan. Nabi berpesan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Ibnu Mas'ud pesan Nabi, ya ma'syara sabab, wahai kumpulan pemuda. Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwad. Di antara kalian kalau ada yang sudah mampu menikahlah. Ya mampu secara lahir, mampu secara batin. Ya, bukan nekat-nekatan mampu batin tok, lahir enggak mampu. Karena juga dunia ini tidak boleh disia-siakan. Nafkah itu tanggung jawab, minimal tuh ada yang namanya mahar dulu. Tapi yang batin tidak mampu juga jangan dipaksa. Orang yang tidak normal atau kelainan, penyembuhan dulu. Nanti kalau dipaksa akhirnya keluarganya tidak harmonis. Ya. Semuanya ini harus digenapi. Fa'innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Karena dengan menikah itu lebih bisa menahan pandangan sekaligus lebih bisa memelihara kehormatan atau kemaluan. Tapi lek wis rabi tresek ngoten tren jaluk dikerawuk. Berarti harus lebih ditingkatkan spiritualnya. Ya. Oleh karena itu kita sudah ada yang punya, kita masing-masing punya rumah tangga, kita masing-masing punya tanggung jawab, saling percaya, saling menitipkan kepada Allah, insya Allah selamat. Karena nyun sewu, termasuk Bu Hajah kan sering istilahnya itu menangani. Ada kan bahkan betapa banyak pager ayu-ayu yang akhirnya ambruk atau minimal niku rada anget gara-gara pihak ketiga dari wong-wong seperti itu pihak ini gara-gara pandangan itu tadi. Gara-gara pandangan. Ini perlunya untuk kita betul-betul menyadari, saling menjaga dan mendukung dalam kebaikan. Mudah-mudahan dengan menjaga pandangan mata ini, duniawi kita dijadikan oleh Allah bahagia, sakinah, mawaddah warahmah. Lebih-lebih akhirat kita. Oleh Allah kita ini diselamatkan dari siksa api neraka. Allahumma. Ini jamnya kurang 12 menit. Kalau saya lanjutkan masih banyak ini. Nanti bukunya habis nggak ngaji lagi lah. Di wet mawon nih ya. Mungkin ada pertanyaan. Kalau ada, nggak silakan Ibu yang duluan gitu. Nanti gantinya jenengan habis Ibu. Ibu dari mana? Sama namanya, biar kita semua bisa kenal saling mendoakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Anggi dari Surabaya. Surabaya mana Ibu? Surabaya Selatan sih. Oh, Masya Allah, barakawah. Ini bertanya terkait pekerjaan. Saya kan seorang guru. Nah, ini kan saling berjabat tangan dengan para murid. Nah, karena sekolahnya umum. Nah, pada saat
pada saat sakit itu tidak ada guru laki-laki, yang ada hanya guru perempuan dan yang sakit laki-laki. Nah itu gimana? Sedangkan nah ini perlu dicek kondisi. Masuk sekolah pagi itu. Iya. Pada saat sakit kan harus memegang anaknya. Terus saya pernah mendengar bahwa tadi juga sempat diucapkan bahwa tidak boleh bersentuhan secara fisik. Bagaimana jika kita menyentuh bahunya anaknya, sedangkan dia kan pakai baju, jadi tangan nggak langsung bersentuhan dengan secara fisik gitu. Itu mawon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Ibu. Mudah-mudahan karir jenengan ini adalah ibadah manah jalur surga, Allahumma amin. Ibu guru SD, SMP, SMA? SMP nggih. Nggih. Guru SMP. Guru napa Ibu? Pinter ya nggih. Ini pinter ya, ngedeni ini ya. Bahaya ini ya. Di rumah dengan Menteri Keuangan jangan-jangan ya. Guru ini mari kita hormati ya. Pahlawan yang paling berjasa. Lek mboten ditandai kula sing ngekeki tandani dhewe. Saya selalu mendoakan guru saya. Banyak yang sudah almarhum, masih yang hidup banyak ya. Saya selalu mendoakan. Ya. Guru ini adalah soko gurunya bangsa. Jepang ketika hancur Hiroshima Nagasaki, kaisar tanya guru kita berapa? Ya, guru ya, luar biasa. Cuma nyun sewu. Untuk sertifikasi itu apa masih ada sekarang? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan semakin sejahtera dan luar biasa guru ini ya. Ibu kalau terkait dengan salaman anak murid, kalau bisa yang perempuan saja. Ya, kalau dengan yang laki-laki karena SMP itu sudah balik, begini itu ya enggak apa-apa. Sambil memberikan pesan yang positif ya. Yang rajin nona, yang rajin ini. Dan mereka akan tahu kok. Dan kalau kita sudah punya prinsip, kita akan dikenal. Oh ibu itu Masya Allah khusyuk. Kita tidak pengen merasa suci, tapi itulah batasannya. Ya, itu bisa disiasati. Tidak sampai dilaporkan ke dinas dan tidak ada. Kemudian kaitan dengan menyentuh tadi itu karena memang kondisi darurat, jenengan ya cepat-cepat ya. Ya, kalau memang sudah sangat darurat, ya mudah-mudahan Allah maafkan. Kalau masih bisa ya sangu, sarung tangan atau apa, kalau diperlukan apa bisa pakai itu ya. Karena itu P3K kalau ada apa-apa ya. Jangan siapkan Ibu sarung tangan. Sarung tangan yang motor yang agak tipis ya enggak apa-apa, atau sarung tangan medis itu ya bagus gitu. Enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa Ibu. Barakallah. Cuma kalau jadi guru jangan gunduli muridnya. Mungkin jangan gunduli ya, tidak. Kalau yang gondrong suruh potong, jangan digunduli ya. Jangan digunduli. Cuma yang pakaian ketat-ketat itu ditertibkan, itu penting. Ya, tertibkan. Pernah dulu ada kejadian. Ada perempuan tuh oleh anak laki-laki rambutnya diselomot korek kobong. Yang laki-laki sedengan. Ditanya, kenapa kamu selomot? Ini perbuatan yang tidak baik. Dia nggoda saya Pak. Selalu duduk depan saya. Ya, pakaiannya ketat, transparan, kelihatan pakaian dalamnya. Saya enggak terima. Sehingga saya selomot. Wis podo salah ya Pakmu ya. Akhirnya yang perempuan ditertibkan, pakaiannya itu terjaga, yang laki-laki juga. Dan sekarang itu yang Islam sudah umum di mana-mana pakai kerudung atau jilbaban. Ya. Zaman dulu jarang. Sekarang ini sudah umum. Barakallah Ibu, istiqomah jenengan nggih. Istiqomah. Sekarang usia berapa Ibu? 34 ya. Purna ya masih lama. 25 tahun lagi ya. Nggih. Masih banyak pahalanya nanti nggih. SMP negeri Bu? Atau swasta? Oh nggih, barakallah. Saya pengen sekolah SMP nah ya. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani Ibu Yani dari Gria Kebraun. Oh dari Kebraun nggih. Saya juga kadang ke sana Ibu. Iya, saya tahu. saya jamaahnya. Nggih. Ustaz Kebraun itu napa nggih? Ketannya yang saya enggak lupa kalau luar biasa. Banyak. Cuma saya enggak pernah makan ketan istri saya ya. Oh, ya banyak. Makanya Porsinya terlalu banyak. Nggih, porsinya banyak. 200 barang yang ada ya. Silakan. Saya menanyakan soal menjaga pandangan. Kebetulan ini saya baca WA grup
di ada grup organisasi agama. Terus kalau menjaga pandangan sebetulnya yang ini yang halal, wanita ke wanita Ustadz. Tapi akhirnya gara-gara dari pandangan itu kita menilai orang lain. Oke. Menilai orang lain sesama wanita, mungkin dari penampilannya, mungkin dari make up-nya itu Ustadz. Dan yang mengatakan ini kebetulan termasuk tokoh gitu ya. Oke. Itu menurut Ustadz itu apalagi kan ini di share di grup ya. Apakah itu mungkin maksudnya memberi contoh. Ini loh, ini kok penampilnya seperti ini gitu Ustadz. Kalau menurut Ustadz itu termasuk kurang menjaga pandangan atau seharusnya diam aja atau itu dibenarkan Ustadz. Terima kasih. Oke, barakallahu. Jadi kita diberikan oleh Allah pandangan itu memang yang pertama tujuannya untuk agama, makanya untuk melihat ayat Allah dan untuk menjadikan kita semakin dekat dengan Allah. Kemudian bagaimana ketika ada sesuatu yang secara agama tidak pas, maka pandangan ini harus kita tunggangi dengan filter agama. Oh itu tidak pas, kita bisa menilai untuk diri kita, tidak boleh seperti itu, untuk yang lain jangan seperti itu. Tapi dalam amar ma'ruf nahi mungkar, dalam dakwah, dalam segala hal itu ada aturannya. Kalau tadi dijadikan contoh, istilah itu nebek langsung, itu kurang bijaksana. Bisa lewat jalur pribadi, dijabri atau apa gitu ya. Kecuali kalau pencetus, pengkampanye dan penggerak begitu mengingatkan secara publik itu tidak apa-apa. Tapi kalau itu memang masih bisa secara persuasif, secara langkahnya itu lebih bijaksana, dijabri. Ya, dijabri. Atau kalau tidak itu lingkupnya umum karena itu grup dan seterusnya. Kemudian pimpinan merasa bertanggung jawab agar tidak seperti itu, ya dibawakan cara umum. Mungkin cara agama, penampilan yang baik itu seperti apa dan seterusnya. Nanti orang akan merasa sendiri, akan berkaca sendiri begitu. Yang penting saling menjaga. Saling menjaga. Ya. Jangan ditampilkan orangnya. Ya. Sekiranya ditampilkan, jangan orangnya. Mungkin ada foto atau gambar dari belakang atau wajah itu dihilangkan. Yang seperti ini yang tidak pas itu buat contoh kan seperti itu. Sebagaimana umroh, wudhu, contohnya sa'i begini itu kan tidak ada wajahnya ya. Pakaiannya pun juga dibaguskan, wudhu seperti ini dan seterusnya, lebih menjaga. Oke, wallahu a'lam. Oke, wallahu a'lam. Sampun iki nggih. Sampun. Saya tidak pernah bertanya Ibu, ya jenengan kalau habis ngaji begini biasanya langsung pulang ke rumah nggih? Nggih. Pokoknya pamit itu sesuai dengan kegiatannya, ngaji selesai pulang. Ya, jangan ngaji jog dindi ya. Itu saya selalu pesan, jangan. Ya. Terus dengan ngaji itu kan istilahnya kita ada sedikit tambahan wawasan dan iman itu sedang bagus-bagusnya. Itu mudah-mudahan di rumah kita tambah semangat ibadah apa dan seterusnya. Harapannya seperti itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dari kami kurang lebihnya kami begitu sangat mohon beribu-ribu maaf. Mudah-mudahan Allah mengampuni dan jenengan berkenan. Salam hormat bagi keluarga yang ada di rumah. Mungkin ada yang sedang mendapat ujian. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan. Dan mari sekali lagi kita bersyukur sebagai warga. Mudah-mudahan dengan banyak doa para pemimpin penguasa kita mendapatkan taufik dari Allah untuk semakin amanah. Dan mudah-mudahan negeri kita dijadikan Indonesia yang baldatun, thayyibatun, warabun, wafur. Allahumma amin. Aku qouli hadza wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq waj'al jam'ana jam'an marhuma tafarruqana min ba'du tafarruqan ma'suma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.